Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pertemuan kita untuk membahas masalah matematika. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang volume bangun ruang. Yang hari ini kita akan bahas adalah fokus kepada bangun ruang prisma. Yang akan kita bahas prisma yang pertama yaitu adalah prisma segitiga, di mana prisma segitiga ini banyak sekali macamnya ya, karena dari prisma segitiga itu sendiri yang beralaskan segitiga banyak sekali macam-macam dari segitiga itu sendiri. Yang pertama akan saya sampaikan adalah bahwasanya segitiga itu ada 4 macam ya. Yang pertama, yang paling familiar adalah segitiga siku-siku. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku itu sendiri adalah ada tanda kotak di paling ujung, atau biasanya segitiga siku-siku itu ada tanda L di sisi siku ya, tanda kotak atau tanda L begini. Ini menunjukkan sisi sikunya ada di sudut sebelah sini. Sudut siku-siku ini sendiri menunjukkan sisi alas dan sisi tingginya, dimana sisi alasnya adalah yang di bawah dan sisi tingginya adalah yang berhimpit dengan sisi alas tersebut, berarti tingginya ada di sini. Oke, sedangkan yang miring ini adalah disebut dengan sisi miring sebuah segitiga. Untuk mencari luas yang kita butuhkan hanya alas dan tinggi. Ini segitiga siku-siku ya. Yang selanjutnya segitiga yang kedua itu ada yang namanya segitiga sama kaki. Bukan bikinnya sama kaki ya, tapi memang kaki-kaki dari segitiga ini memiliki panjang yang sama. Misal di sini 10 cm, kaki yang satunya juga 10 cm. Oke. Sisi dari segitiga siku sama kaki ini memiliki kaki yang sama dan alas. Biasanya alas ini berbeda, biasanya lebih kecil atau lebih pendek atau lebih panjang. Kita ibaratkan 8 cm. Oke, ini alasnya, berarti alasnya ada di bawah. Lalu di mana letak tingginya? Segitiga sama kaki ini tingginya itu ada di tengah seperti ini. Oke, tingginya ada di sini. Ya, misal tingginya di sini adalah 12 cm. Seperti itu ya. Ini segitiga sama kaki. Yang ketiga ada yang namanya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi ini sudutnya biasanya sama ya, dan memang sama 60 derajat. Segitiga sama sisi juga sama seperti segitiga sama kaki. Tingginya itu biasanya ada di tengah seperti ini. Oke, alas itu selalu di bawah. Kalau posisinya kita balik seperti ini, berarti alasnya ada di bawah sini dan tingginya ada di sini. Karena memiliki sisi-sisi yang sama, tentu tinggi dari segitiga sama sisi itu semuanya panjangnya sama. Oke. Dan yang keempat itu segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu tidak mengikuti aturan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ataupun segitiga siku-siku. Biasanya mereka panjangnya berbeda-beda dan tidak membentuk sebuah siku. Alasnya itu berada di bawah ya. Ingat, semua alas itu ada di bawah, ada di bawah, ada di bawah, di bawah. Dan tinggi segitiga sembarang itu biasanya dari sudut yang di atas menuju ke bawah. Ya, tentu yang namanya tinggi berarti yang ke atas ya, menjulang ke atas. Itu dari penjelasan Pak Guru terkait dengan berbagai macam bentuk segitiga ya, ada 4. Lalu bagaimana dengan bangun ruang? Bangun ruang di prisma segitiga ini, cara menentukan volumenya itu semuanya menggunakan rumus yang sama ya, luas alas kali tinggi. Akan tapi luas alasnya kita lihat bentuk posisi segitiganya. Makanya perhatikan bentuk posisi dari segitiga tersebut. Contoh nomor 1. Di sini ada sebuah prisma segitiga. Di sini ada tanda siku ya, tanda siku ini, dan di sini ada sisi miring. Oke.
Lalu bagaimana menentukan posisi alas dan tingginya? Ingat tadi untuk segitiga siku-siku, posisi alas dan tinggi itu biasanya berdekatan dengan sudut siku-sikunya ya. Dalam hal posisi seperti ini, kita bebas menentukan mau alasnya 4 atau alasnya 3. Mau tingginya 4 atau tingginya 3. Itu sama saja karena tidak ada permasalahan dalam perhitungannya ya. Oke. Lalu 7 di sini adalah tinggi prismanya. Bedakan ya antara tinggi segitiga, tinggi alas, dan tinggi prisma. Oke. Tinggi alas itu maksudnya karena alasnya adalah berbentuk segitiga, sehingga tingginya adalah yang 4 atau yang 3. Sedangkan 7 ini adalah tinggi prisma. Sekarang kita mulai mencari perhitungannya ya. Kita boleh tentukan dulu alas ya. Alas segitiga gitu ya. Alasnya itu kita tentukan 3 cm. Tinggi segitiga itu 4 cm. Itu ya. Lalu tinggi prisma pakai huruf besar tingginya. Tinggi prismanya adalah 7 cm. Boleh seperti itu ya. Lalu berapa volumenya? Rumus volume, rumus umum dulu ya. Luas alas dikali tinggi. Oke, tingginya tinggi prisma ya. Boleh kita tambahkan tinggi prisma. Luas alasnya ini adalah luas alas segitiga itu sendiri ya. Rumus luas alas segitiga itu sendiri adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Sudah tahu semua ya. Dikali tinggi prisma. Oke. TP boleh kita sebutkan TP, tinggi prisma. Alas segitiga, alasnya tadi adalah 3. Oke. Tinggi alasnya adalah 4 dan dibagi 2. Lalu dikali tinggi prismanya tadi adalah 7. Oke. 7 cm. Oke. Nah, dalam perhitungan ini 3 dikali 4 12, 12 dibagi 2 6. Jika kalian menemukan angka yang besar, itu tidak harus 3 dikali 4 12, 12 dibagi 2 6. Akan tapi karena ini bentuknya perkalian dan di sini bentuk pembagian, di sini bisa kalian bagi terlebih dahulu bilangan yang di atas dengan yang di bawah. Tentu dengan bilangan yang bisa dibagi ya. 4 dibagi 2 ini bisa hasilnya 2. Tapi 3 dibagi 2 nanti hasilnya desimal. Ini akan menyulitkan. Sehingga untuk memudahkan, cari bilangan yang mudah dibagi, yaitu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 ya. Kita coret saja ya, 4 dicoret 2 artinya 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. 2 itu kita taruh di angka yang besar, yaitu di 4 sini. Berarti di sini hasilnya 2. Oke, tinggal dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Lalu dikali dengan tinggi prismanya 7. 6 kali 7 adalah 42. Jangan lupa karena volume jadi cm pangkat 3 ya, kubik. Yang selanjutnya di sini di soal nomor 2 saya coba berikan gambar prisma segitiga sama kaki. Sini kaki-kakinya sama dan saya kasih angka hanya alas dan tinggi segitiga dan tinggi prisma ya. Oke. Kita tentukan dulu alasnya. Alas segitiganya, alasnya adalah 10 cm. Tinggi segitiganya adalah 12 cm. Lalu tinggi prismanya adalah 20 cm. Oke. Lalu volumenya, rumusnya masih sama ya, luas alas kali tinggi prisma. Ingat rumus prisma itu semua sama, balok, kubus, prisma segitiga, tabung semuanya sama. Rumus umumnya adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya kan alasnya segitiga, berarti rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma kali tinggi prisma. Oke. Alasnya tadi sudah kita tulis 10 ya, sini 10 ya. Tingginya 12, kita bagi 2. Oke, dikali tinggi prismanya 20. Oke, masih konsep yang sama tadi. Di sini ada yang bisa kita bagi, boleh 12 dibagi 2 atau 10 dibagi 2. Mana yang lebih mudah ya? Kalau saya pilih 12 bagi 2 ya, karena nanti ada perkalian 10. 12 kita bagi 2 hasilnya tinggal 6. Oke. 6 dikali 10 60. Dikali tinggi prisma 20 ya. 6 kali 2 12. Nolnya ada 2. Oke, cm pangkat 3. Nah, jawabannya adalah 1000
200 cm3. Oke, yang selanjutnya saya akan coba berikan contoh segitiga sama sisi alasnya, prisma segitiga tapi alasnya berbentuk sama sisi. Kalau sama sisi berarti panjang sisi-sisi alas ini sama semua ya, 8. Di sini saya akan tulis alas segitiganya adalah 8 cm dan tinggi segitiganya 5 cm, tinggi prismanya adalah 10 cm. Volumenya luas alas kali tinggi prisma, sama ya. Terus luas alasnya masih sama, rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Tinggi prismanya kita kali tinggi prisma saja, ini masih rumus ya, rumus umum, dan ini rumus khususnya ya. Terus volumenya alasnya tadi adalah 8 dikali tingginya 5 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 10. Volume sama dengan, ada yang bisa dibagi, 8 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 4 dikali 5 20 dikali tinggi prisma 10, 2 kali 1 2, nolnya ada 2 ya. Oke. Yang selanjutnya yang keempat, di sini ada bentuk prisma segitiga tapi saya coba bentuk alasnya segitiga sembarang ya. Di sini sudah ditentukan alasnya 12, tingginya 6. Alasnya 12, tingginya adalah 6 dan tinggi prismanya adalah 10. Oke. Volumenya sama rumusnya ya, rumus umum dulu. Luas alas kali tinggi prisma. Oke. Rumus khususnya berarti alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Volumenya alasnya tadi 12 dikali 6 dibagi 2 kali tinggi prismanya 10. Ada yang bisa dibagi ya. 12 dibagi 2 hasilnya tinggal 6. 6 kali 6 36 dikali 10. Oke. 36 kali 10 360 cm3. Oke. Mudah ya mempelajari volume bangun ruang. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.